Keseluruhan rangkaian kegiatan webinar ini dilaksanakan secara daring atau virtual dengan melibatkan 3 orang narasumber, yaitu Bapak Kadek Dharma Susilo selaku CEO Pundiku, Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK selaku akademisi FE Undiksa, serta Bapak Komang Endrawan Sumadi Putra, SEMM selaku akademisi FE Undiksa, dengan 470 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa dan umum. Webinar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya, Pundiku yang telah mendukung penuh kegiatan webinar ini, segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan webinar ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan maupun keterbatasan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh peserta webinar yang hadir mendapatkan banyak manfaat dalam kegiatan webinar ini. Akhir kata, saya tutup laporan ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke pemaparan materi, kita akan melakukan foto bersama. Dimohon kepada seluruh undangan, pemateri webinar, dan seluruh panelis, juga peserta bisa on cam. Silakan untuk memberikan pose terbaik, senyum terbaik. Jadi, petugas sudah siap? Jadi kita hitung sampai 3, silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Gaya yang berbeda ya, Bapak Ibu, undangan. Bisa jempolnya ditunjukkan dulu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang sudah mau bergabung bersama dalam acara pembukaan webinar hari ini. Kita akan bersama-sama bersiap dalam pemaparan materi, dan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi serta undangan, jika ada kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan, disilakan untuk meninggalkan room meeting. Sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara pembukaan webinar hari ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi hari ini, ada sedikit informasi bahwa dalam acara ini sudah tersedia hadiah door prize yang patut untuk diperjuangkan. Jadi kepada peserta, seluruh peserta agar terus mengikuti acara webinar ini sampai akhir, jangan sampai ketinggalan satu bagian pun dalam acara hari ini. Jadi hadiah utama ada smartwatch, mungkin saya akan tunjukkan hadiahnya. Oke, ini dia. Ya, jadi ada smartwatch. Hadiahnya sudah ada di tangan saya, jadi silahkan berjuang untuk mendapatkan hadiah utama. Juga ada external disk 1 tera, jadi pejuang akhir pasti sangat memerlukan ini. Dan ada banyak lagi hadiah lainnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah menarik dengan hadiah utamanya hari ini. Ya, banyak sekali. Jadi sekali lagi kepada para peserta, diharapkan untuk bisa mengikuti acara webinar ini sampai akhir, jangan ketinggalan satu bagian pun, karena hadiah sudah menanti untuk dipinang. Dan kami juga mengucapkan kepada Pundiku yang sudah mensponsori secara penuh hadiah door prize hari ini. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator, dan kepada Ibu Rencana disilahkan.
Baik, terima kasih Ade atas kesempatannya hari ini dan juga panitia. Saya dipercaya untuk menjadi moderator untuk acara webinar pada hari ini. Sangat menarik ya tema kita hari ini tentang pengenalan vintage peer-to-peer lending, mungkin dikenal dengan P2P, dan juga pengaplikasian si Apik Bank Indonesia, dan juga materi ketiga yaitu emoji sebagai penunjang marketing digital di era saat ini ya. Jadi kita sudah ada 3 narasumber yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Rencana, yaitu dosen S1 Akuntansi yang juga anggota Lab Kewirausahaan FE. Hari ini akan membantu kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi untuk aturan mengenai bagaimana materi ini akan disampaikan dan juga untuk adik-adik mahasiswa, peserta, Bapak Ibu yang lainnya agar nantinya bisa berdiskusi dan juga memperoleh door prize. Saya akan sedikit sampaikan bahwa materi yang pertama akan disampaikan kurang lebih 40 menit. Selanjutnya adalah sesi diskusi 10 menit. Terakhir yaitu penyampaian atau pengumuman 2 orang pemenang dari peserta yang akan memperoleh door prize. Baik, tidak lama-lama lagi saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Kadek Dharma Susila dari CEO PT Pundiku Mitra Sejahtera. Minta tolong kepada panitia untuk menampilkan CV beliau. Iya. Tempat dan tanggal lahir Bapak Kadek yaitu Denpasar 30 Juli 1978, dengan riwayat pendidikan yaitu pendidikan terakhir Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan riwayat pekerjaan yang pertama yaitu Kantor Hukum John K. Mulye SH, PT Permodalan Nasional Madani Persero, yang ketiga Konsultan Jasa Manajemen, keempat PT BPR Karya Arta Sejahtera Indonesia, dan terakhir saat ini sebagai CEO PT Pundiku Mitra Sejahtera. Kegiatan-kegiatan lainnya yang pernah diikuti yaitu kegiatan pelatihan dan sertifikasi banyak sekali ya, saya tidak sebutkan semuanya Bapak. Jadi selamat datang Pak Kadek Dharma Susila. Silakan kesempatan pertama kami berikan menyampaikan materi berkaitan dengan vintage Pundiku. Jadi adik-adik mahasiswa sudah tidak sabar mendengarkan apa sebenarnya itu vintage, khususnya Pundiku. Silakan Pak Kadek. Terima kasih Bu Moderator dengan Bu Rencana ya. Iya betul. Salam kenal Ibu. Oke, kesempatan pertama mungkin saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Undiksa. Oke, salam kenal Pak Dekan, Bapak Dr. Gede Adi Yuniarto SE, AK MSI. Jadi kami dari Pundiku sangat berterima kasih sekali Pak. Hari ini kami diundang untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa, tengah-tengah dosen. Dalam hal ini rekan-rekan di Singaraja. Mungkin ini pertama kali Pundiku juga hadir di Singaraja Pak. Mudah-mudahan seperti harapan Pak Dekan tadi. Setelah ini ada next step yang akan kita bisa kerjasamakan terkait bagaimana yang Pak Dekan tadi sampaikan, kita memberdayakan dan meningkatkan entrepreneur muda di Singaraja, khususnya di Undiksa. Oke, terima kasih Pak Dekan atas kesempatannya. Fasilitasinya sangat bagus sekali. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan narasumber. Ini ada 2 juga dari rekan-rekan dosen, Bu Gusti Ayu Purnamawati, salam kenal Ibu. Kemudian Bapak Komang Endrawan Sumadi. Mohon dibantu untuk unmute-nya Pak Kadek Dharma.
Jadi kewirausahaan ini hanya jargon gitu ya. Ternyata di Undiksa sudah berjalan dan saya lihat sudah beberapa mahasiswa itu menjalankan usaha-usaha atau seolah menjadi entrepreneur lah bahasa sekarang ini. Jadi saya cukup appreciate bahwa di Undiksa ini sudah berjalan namanya laboratorium kewirausahaan. Nah ini kalau saya lihat jarang Pak ditemukan di tempat lain. Saya juga beberapa kesempatan mengisi webinar di universitas lain, rata-rata belum memiliki lab seperti ini. Ada yang memiliki tapi sebatas lab kursi kosong saja Pak, tidak ada kegiatan apa-apa. Saya lihat videonya sangat bagus sekali dan jalan, dan kebetulan juga saya terima kasih sekali dengan rekan-rekan di lab kewirausahaan. Berapa minggu lalu saya ditelepon nih Pak, jadi awalnya kita join di kegiatan kewirausahaan ini, kita ditelepon dari lab kewirausahaan. Saya nggak tahu siapa di Undiksa, nggak kenal siapa. Ada yang telepon Pak dari lab kewirausahaan UNUD mau nawari kerjasama untuk webinar tentang wirausaha. Itu dijelaskan, ternyata yang telepon teman lama saya juga Pak. Jadi teman lama saya yang dalam beberapa kesempatan saya ajak juga sebagai moderator, sebagai instruktur, ya sebagai narasumber dalam beberapa pelatihan, workshop, seminar, ya boleh dibilang dosen yang multi talent Pak ya. Saya juga kaget, ternyata yang telepon teman saya, Ibu Sunita Devi. Terima kasih Bu Sunita Devi ya, sudah mengundang kami di Pundiku untuk hadir hari ini. Dan begitu diceritakan bahwa di Undiksa ini ada lab kewirausahaan dengan kegiatan seperti tadi, kami di Pundiku langsung katakan tidak ada tidak ada waktu 5 menit. Kami harus langsung mengatakan iya kami siap. Karena memang salah satu misi kami adalah membuat bagaimana generasi muda kita ini berpikir entrepreneur Pak. Bukan hanya tamat menjadi PNS. Nah, jadi Pak Dekan juga tadi sampaikan bahwa mahasiswa harus menjadi dirinya sendiri dan juga harus bisa menjadi pimpinan atau bos lah untuk usaha dia, bukan hanya sebagai karyawan. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan seluruhnya di Undiksa, Bapak Dekan, lab kewirausahaan dan Bapak dosen semuanya, dan rekan mahasiswa. Terima kasih. Kami sudah hadir di sini. Oke, saya langsung saja ke slide saya. Bisa dilihat ya. Oke, ini perkenalkan kami dari PT Pundiku Mitra Sejahtera. Nah, saya cerita sedikit, Pundiku ini satu-satunya fintech yang ada di Bali. Jadi harus kita berbangga ya bahwa di Bali juga. Jadi fintech itu tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi ternyata di Bali juga ada satu fintech. Nah tadi Pak Dekan sempat menyinggung juga nih, kita harus bisa mengenal teknologi digitalisasi. Saya juga mungkin ini semacam ajakan untuk rekan-rekan mahasiswa. Dulunya saya juga bukan seorang ahli teknologi, tidak. Saya lahir di zaman yang saat itu komputer belum dikenal, tahun 78. Mungkin saat itu saya kuliah pun komputer baru keluar. Tapi saya berani nekat dengan teman-teman mendirikan perusahaan teknologi yang sebenarnya itu bukan mainan generasi saya. Seperti Pak Dekan bilang tadi, kita tidak harus jadi user, tidak harus mengenal semua, tapi bagaimana kita bisa menggerakkan orang. Dan ini mungkin menjadi inspirasi rekan-rekan mahasiswa di Singaraja. Next nantinya kami juga harapkan di Singaraja ada berdiri fintech yang lain, karena fintech itu apa nanti akan saya jelaskan seperti apa ya. Mungkin kita gambarannya fintech itu sesuatu yang jauh dari yang kita bayangkan. Karena saya yakin hampir 95% mahasiswa itu adalah user dari fintech.
Oke, ini riwayat saya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Jadi hampir 20 tahun hidup saya abdikan di lembaga jasa keuangan. Jadi saya 2 tahun di kantor hukum dan 20 tahunnya itu di lembaga jasa keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Dan saya 6 tahun berkarir itu di risk manajemen, dan akhirnya sisanya di sekitar 14 tahun itu di bisnis. Jadi agak aneh nih. Tadi Pak Dekan juga sempat sampaikan, basic saya ini hukum, tapi saya nekat banting setir ke bisnis. Dan juga adik-adik mahasiswa mungkin ini sebagai inspirasi juga, jangan hanya melihat basic pendidikan, tapi pendidikan itu hanya sebagai background kita, dan itu dasar landasan kita untuk next maju gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti di Indonesia akan muncul entrepreneur muda yang nantinya bisa mengisi kekosongan. Nanti saya akan jelaskan kosongan dalam hal apa gitu ya, kita jelaskan. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini legalitas kami PT Pundiku. Pundiku Mitra Sejahtera ini sebenarnya perusahaan baru, karena fintech itu juga baru diatur oleh OJK, itu berdasarkan POJK 77 baru 2016. Jadi bisa dibayangkan, di China, di Amerika, di Rusia itu fintech itu sudah dari tahun 2010 udah jalan, sudah ada. Tapi di Indonesia baru diatur 2016. Tapi sebelum itu, apakah sudah ada fintech? Sudah banyak. Cuma mereka berjalan sendiri tanpa regulasi. Akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi tahun 2016 itu khusus untuk fintech peer-to-peer lending. Jadi semua fintech yang menjalankan istilahnya digital banking itu wajib mengikuti POJK 77 tentang fintech lending. Jadi kami sendiri sudah terdaftar dan diawasi di OJK per 30 Oktober 2019. Kantor pusat kami ada di Gatot Subroto Barat, di Perobokan, Kuta Utara. Oke, sekarang tadi saya sempat bahas apa itu fintech. Jadi fintech itu kalau dilihat ya, kita dengar fintech itu bahasanya sepertinya jauh. Ya. Apa itu fintech? Jauh banget. Tapi kita nggak sadar fintech itu ada di sekitar kita. Dan bahkan saya yakin rekan-rekan mahasiswa itu sudah menjadi user atau pengguna dari fintech ini. Jadi fintech itu bisa dikatakan adalah perkawinan. Itu perkawinan antara dua jenis bisnis. Yang pertama adalah jasa keuangan, yang kedua adalah teknologi. Nah, ini kan kita sebenarnya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau kita flashback ke belakang, kita mungkin ingat jasa keuangan tahunnya mungkin di tahun 90-an, bahkan di awal 2000-an lah kita di awal, itu kita tahunya bank. Tidak ada jasa keuangan lainnya selain bank. Kalau kita mau nabung, ya kita harus datang ke bank. Datang ke bank, isi slip setoran, dan uang itu cash. Harus kita setorkan. Kalau kita mau narik uang juga sama. Kita juga harus ke bank. Bawa buku tabungan, seperti itu. Kemudian teknologi berkembang, akhirnya keluar yang namanya ATM. Nah, kalau di Indonesia kan anjungan tunai mandiri, kalau di Indonesia mungkin automatic teller machine ya. Keluar ATM. Awalnya juga ATM itu hanya khusus untuk bank tertentu. Misalnya BCA punya ATM ya hanya khusus BCA. Transfer sesama BCA. Jadi seperti itu. Jadi hanya bisa untuk bank tersebut. Akhirnya berkembang lagi. Keluar yang namanya ATM bersama. Jadi mereka sudah mulai link. Namanya link. Mereka nge-link, akhirnya dari ATM BCA dengan teknologi link tadi, dari BCA boleh menarik ATM mandiri, cuma ada kas di situ fibis mereka. Nah, itu sudah berkembang sampai di situ. Mungkin teknologi juga nggak mau berhenti di situ. Berkembang lagi, ini cukup repot juga nih, masih harus ke ATM gitu kan. Teknologi berkembang lagi, akhirnya keluar yang namanya, teman-teman sudah pakai semua yang namanya mobile banking. Mobile banking mungkin kita dari smartphone bisa langsung untuk mentransfer uang hanya dengan mobile banking, selesai.
Tidak cukup sampai di situ juga. Ternyata keluar lagi internet banking, lebih canggih lagi. Setelah itu, setelah internet banking, nggak cukup juga. Ternyata internet banking ini ada kelemahan. Kelemahannya apa? Transaksi tertentu itu tidak bisa diakomodir oleh internet banking saja, keluarlah virtual account. Nah, sampai akhirnya keluar yang namanya payment system atau payment gateway. Mungkin teman-teman sering pakai yang namanya Gojek, yang Mitran, gitu. Nah, itu juga bagian dari fintech. Itulah bagian dari perkembangan teknologi tadi. Jadi itulah evolusi dari financial technology. Jadi financial technology itu sebenarnya perkawinan antara jasa keuangan dan teknologi. Jadi mustahil saya yang background saya adalah banker itu mendirikan sebuah fintech tanpa berkolaborasi dengan sebuah perusahaan teknologi. Itu sangat mustahil karena secara teknis saya tidak menguasai yang namanya teknologi. Kami di Pundiku ini perkawinan antara dua bisnis. Saya dari jasa keuangan dan ada tim kami, ekosistem kami dari ITEMU. ITEMU itu adalah salah satu payment system. Jadi sistem pembayaran melalui payment gateway. Itulah ekosistem kami. Jadi Pundiku ini adalah juga perkawinan antara dua bisnis. Jadi dalam pengertian tadi juga bisa dibaca, ini adalah gabungan antara dua bisnis jasa keuangan dan teknologi untuk memudahkan transaksi. Jadi dari manapun kita mau transfer uang itu bisa, dari manapun kita mau pinjam uang itu bisa. Nah, itu bagian dari perkembangan teknologi tadi. Oke, sekarang macam-macamnya fintech. Yang pertama itu fintech peer-to-peer lending atau teman-teman sering mendengar namanya fintech lending atau lebih familiar lagi itu istilahnya pinjol. Nah, mungkin kata-kata pinjol ini lebih familiar di kuping, ya. Cuma pinjol itu umumnya berkonotasi negatif, ya, konotasinya negatif. Makanya kami di Asosiasi Fintech menghindari penggunaan pinjol karena pinjol itu di masyarakat konotasinya negatif. Konotasinya mengarah kepada fintech-fintech yang prakteknya ilegal. Jadi fintech peer-to-peer lending ini atau kita singkatnya fintech lending ya, atau di luar negeri itu lebih dikenal dengan istilah crowdfunding atau gotong royong. Jadi pendanaan dengan sistem gotong royong. Jadi ini fintech lending ini mempertemukan pemilik dana dengan peminjam dalam sebuah platform aplikasi. Jadi dalam fintech peer-to-peer lending ini sangat berbeda dengan bank. Nanti khusus akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, itu macam yang pertama, macam-macam fintech. Kemudian ada lagi yang namanya payment atau payment system clearing atau settlement. Tadi sudah sempat saya bahas bahwa perkembangan teknologi itu membuat kita semakin mudah untuk bertransaksi atau melakukan pembayaran. Bayangkan nih, kita bertransaksi di marketplace di Tokopedia, Shopee. Kita nggak perlu lagi yang namanya repot transfer lewat ATM. Ya, ATM itu mungkin generasi pertama ya. Tapi sekarang sudah dengan virtual account. Hanya dengan buka handphone, ya, buka aplikasi bank, dengan virtual account bisa langsung bayar. Hanya butuh waktu 5 menit untuk bertransaksi dan barang itu sudah deal. Sebegitu mudahnya. Dan ini adalah berkat adanya payment system atau kita sering sebut payment gateway. Ya, itu contohnya banyak ya, Doku, Mitras, ITEMU, tadi saya bilang mungkin itu ada GoPay juga, Alipay sekarang ada yang grupnya Alibaba. Nah, itu banyak banget payment system. Kemudian yang berikutnya lagi macam fintech ada market aggregator. Nah, ini kalau market aggregator ini semacam jasa dia. Dia punya portal fintech itu menyajikan berbagai macam data. Kalau dibilang ini dia gudangnya data nih. Data seluruh fintech itu ada di mereka. Kalau kita nih mau cari barang A, kita bisa masuk ke market aggregator tertentu. Cek aja misalnya. Kita mau cari apa? Itu mereka akan mengarahkan dengan spek yang kita isi. Contoh lagi,
Mahasiswa contohnya sekarang ini kita ngomong mahasiswa nih. Kalau mahasiswa mau pinjam duit di fintech, bisa tidak? Bisa. Tapi saya nggak tahu fintechnya yang mana gitu. Saya nggak tahu fintech mana yang bisa menyediakan fasilitas pembiayaan untuk mahasiswa. Tinggal cek aja fintech khusus untuk mahasiswa itu ada semua. Itu market agregator. Ya, ini semacam Google-nya lah untuk di fintech market agregator ini. Oke, macam berikutnya yang terakhir ini adalah manajemen resiko dan investasi. Nah, kalau ini lebih ke financial planner. Jadi kalau kita mau berinvestasi, tapi khusus digital. Financial planner banyak, tapi yang saya sebutkannya adalah yang digital. Kita mau berinvestasi secara digital, kita belum tahu. Kita maunya investasinya semacam ini, tapi kita nggak tahu portal mana yang kita bisa ada investasi. Dan dari rekan-rekan di financial planner itu bisa mengarahkan. Mereka membuat investasi digital kita menjadi terarah. Mereka bisa mengukur profit sharingnya kalau di sini seperti ini, historinya seperti ini. Mereka punya semua. Story-nya mereka ada untuk menghitung bagaimana investasi itu menghasilkan. Oke, ini 4 macam-macam fintech yang sampai saat ini. Saya sebutnya sampai saat ini, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin saja minggu depan, bulan depan itu fintech bertambah lagi. Dan mungkin berkembang lagi. Ada macam fintech lainnya. Karena kita tidak pernah tahu perkembangan teknologi ini seperti apa. Oke, sampai saat ini inilah yang ada. Nah, oke, sekarang pertanyaan gini. Sudah ada bank, kenapa harus ada fintech? Fintech itu kenapa difasilitasi oleh pemerintah? Kenapa harus diatur? Apa sih perannya fintech itu kan? Kenapa harus fintech itu sangat populer ada di Indonesia? Oke, sekarang gini. Kalau kita lihat jumlah UMKM kita ngomong UMKM. Jadi kita tidak berbicara masyarakat, tapi yang usaha mikro aja yang produktif. Itu ada 46,6 juta UMKM itu yang tidak memiliki akses kredit. Contohnya mahasiswa yang startup. Apakah masuk UMKM? Masuk UMKM. Karena dia masih skalanya mikro. Walaupun statusnya mahasiswa, tapi sudah memiliki usaha dengan skala mikro masuk. Kenapa tidak? Saya bilang tidak memiliki akses kredit. Akses kredit yang kita maksud di sini adalah akses kredit resmi, bukan akses kredit untuk pinjam saat di rentenir ya, tidak. Ini akses kredit yang resmi. Kemudian ada 132 juta individu nih, kalau tadi UMKM, sekarang individu. Ini termasuk yang pegawai-pegawai. Misalnya pegawai yang gajinya 2,5 juta, 3 juta. Mereka mau pinjam di bank itu susah. Karena apa? Jaminan, record, rekening. Itu juga diminta oleh bank. Mereka tidak punya. Jadi mereka mau akses kredit susah. Nah ini untuk yang akses kredit di 130 itu adalah individu. Nah sekarang kita lihat data yang terakhir. Kebutuhan pembiayaan untuk Indonesia, UMKM Indonesia itu nilainya sangat luar biasa. 1.650 triliun itu kebutuhan. Kemudian yang sampai saat ini diserap oleh UMKM dari jasa keuangan formal itu hanya 660 triliun. Yang terserap hanya sekian. Sisanya inilah gap-nya. Inilah terjadi kesenjangan. Ini yang tidak mendapatkan akses. Mereka larinya ke mana? Mereka larinya ke rentenir, pendana seperti itu, dengan bunga kita yang secara boleh dibilang prospeknya bagus, tapi ternyata mereka harus lari ke rentenir hanya karena akses kredit yang tidak ada. Nah, ini adalah data dari riset OJK tahun 2016. Kenapa tahun 2016? Seperti tadi saya bilang, 2016 Indonesia baru punya regulasi. Jadi berdasarkan data ini, itu fintech dibuat dan diatur secara resmi oleh pemerintah. Oke, sekarang tadi saya sudah jelaskan
adanya gap. Bagaimana menghilangkan gap itu, atau bukan menghilangkan, mengurangi gap itu. Jadi gap pembiayaan yang cukup besar 989 triliun itu gapnya. Itu yang harus kita isi kekosongannya, dan itu kita salurkan kepada masyarakat UMKM kita. Bagaimana caranya? Sedangkan masyarakat itu nggak tahu bagaimana mengakses perbankan, bagaimana mengakses lembaga keuangan formal. Mereka nggak tahu. Nah sekarang pemerintah membuat berdasarkan Perpres 82 2016 itu seluruh lembaga jasa keuangan wajib melakukan literasi dan inklusi. Inklusi itu apa? Inklusi itu bagaimana kita punya akses kepada lembaga keuangan. Nah, kalau saya tanya nih, mahasiswa, hampir 99,9% mahasiswa itu adalah pemegang kartu ATM. Iya, pasti. Artinya, hampir 99,9% mahasiswa itu sudah memiliki akses terhadap jasa keuangan dan pemakai pelaku fintech sebenarnya. Nah, sisanya ini yang mana? Sisanya adalah masyarakat yang boleh bilang pendidikannya di bawah itu. Kalau datang berbicara ini target pemerintah sebenarnya sudah tercapai ya di 2019. Target itu 75% sebenarnya. Di tahun 2019 itu sudah tercapai 76,9% inklusi. Tapi Pak Jokowi nggak mau nih. Bulan lalu kita fintech sempat di edaran bahwa Bapak Presiden ingin lebih dari sekedar 75%, harus lebih dari itu. Makanya sampai saat ini lembaga jasa keuangan masih gencar melakukan literasi dan inklusi. Jadi sebenarnya targetnya adalah memangkas gap tadi kebutuhan masyarakat. Jadi mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap lembaga keuangan non formal. Mana seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah sekarang kenapa fintech itu sampai saat ini diterima gitu? Fintech itu menjadi primadona kalau dibilang. Bahkan bank sempat beberapa bank menyampaikan kalau tidak mengikuti fintech, perkembangan fintech ini bank antara mau ditutup atau menutup diri. Itu hasil pembicaraan para pelaku bank. Jadi keunggulannya fintech jelas sekali bagi UMKM kita. Pertama, mudah dan cepat. Pasti mudah dan pasti cepat. Karena semua akses hanya di tangan. Hanya cukup dengan menggunakan smartphone, itu sudah bisa mengakses yang namanya fintech. Kemudian teknologi ini bisa diakses yang kedua ke seluruh Indonesia. Jadi tidak melihat di pelosok manapun selama ada internet. Mengakses layanan internet. Ini terkait juga makanya pemerintah internet masuk desa gitu. Di desa, di setiap desa di internet, tapi tidak tahu efektivitasnya seperti apa. Jelas selama ada akses internet, maka layanan fintech itu bisa didapat oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga ini adalah persetujuan dalam hal pengajuan kredit ya. Kalau di bank mungkin ada beberapa di sini peserta mahasiswa atau ibu bapak dosen yang pernah mengakses jasa keuangan bank atau pernah pinjam di bank. Nah kalau pinjam di bank kan kita harus datang ya, kecuali yang prime, benar-benar prime customer itu didatengin sama marketingnya, dicari sama marketing. Tapi dalam hal kita ini newbie, kita baru ya, kita entrepreneur baru, itu kita harus mengakses ke bank, kita harus datang ke bank, mengajukan aplikasi, mengisi kelengkapan fotokopi semuanya, dijadwalkan survei, semua serba manual, itu prakteknya. Dan kalau di fintech tidak, jadi di fintech itu semua serba digital, sampai tanda tangan pun digital, dokumen pun digital. Tidak ada yang namanya fotokopi KTP, nggak ada. Mungkin kita sering ya kalau mau akses aplikasi, kita pegang KTP, foto selfie, cekret, kirim. Nah itu sudah bagian dari kita mengirim identitas diri dan dicocokkan dengan wajah di
KTP tersebut. Itu bagian dari verifikasi. Nah, itu fungsinya. Dan yang keempat, fintech ini, nah, sekarang gini, ada beberapa pertanyaan. Apakah fintech ini nanti tidak bertabrakan atau menjadi bumerang bagi lembaga keuangan bank? Kalau kami di asosiasi mengatakan tidak. Karena sebenarnya fintech ini sebuah step, jembatan dari unbankable atau unserved. Kalau unbankable dia biasanya mereka itu visible. Tadi Pak Dekan sempat menyebutkan ya, mereka punya prospek bagus. Itu visible, sangat visible. Tapi dari sisi payable, semua dari prospek, itu mereka sangat visible. Tapi mereka tidak bankable. Kenapa? Mungkin dari cara penyajian laporan yang tidak ada. Kemudian dari cara mengelola cash flow yang cashless, saldo cashless, itu mereka semua pegang cash. Jadi semua cash dipegang, tidak ada yang dimasukkan di rekening. Jadi hasil penjualan hari ini itu semua masuk ke dompet, masuk ke tas, disimpan masuk ke bawah kasur gitu. Nah, seperti itu. Jadi nantinya yang kita harapkan semua transaksi itu cashless. Ya, makanya teman-teman mungkin lihat di toko-toko itu kalau mau belanja ya, kita ada namanya pakai GPN, itu kita pakai tinggal scan barcode, itu juga salah satu fintech, itu salah satu layanan. Jadi pedagang-pedagang itu nggak perlu lagi bayar pakai uang, itu salah satu layanan. Itu. Oke, ini 4 keunggulan dari fintech. Jadi fintech ini dirasa sangat membantu lembaga keuangan. Jadi membantu lembaga keuangan yang ada sebenarnya dalam hal memenuhi keinginan masyarakat dalam hal kemudahan bertransaksi dan permodalan. Nah, sekarang kita masuk ke fintech lending. Nah, kalau tadi secara umum tentang fintech, sekarang fintech lending. Fintech lending itu apa? Jadi sebenarnya ini kalau bahasa gampangnya kita sebutkan ada digital banking. Jadi digital banking bagaimana kita mengakses permodalan atau pinjaman itu tidak perlu dengan datang ke bank, tidak perlu bertransaksi manual. Nah, dalam fintech lending ini ya semua by sistem, semua by aplikasi. Pengajuan itu tinggal buka aplikasi, pengajuan berapa juta, di situ ada tulis berapa juta, mau lihat simulasinya, ada juga simulasinya saya punya 10 juta, berapa bulan, angsurannya berapa jatuhnya. Itu semua kita yang bisa tahu, tidak perlu tanya ke marketing lagi. Maka kalau di fintech ini kita sedikit punya marketing. Biasanya hanya untuk customer service saja. Nah, mereka bisa mengakses di situ sendiri. Termasuk juga data-data itu tidak ada data yang diserahkan, data hard copy diserahkan ke fintech. Kamu tidak menerima namanya hard copy. Semua dokumen harus ada di aplikasi di upload. Nah, itu termasuk juga tanda tangan. Kami bahkan tidak ketemu dengan peminjam. Kami bertemu di dunia maya, tanda tangan pun itu tanda tangannya digital signature. Kami sudah bekerja sama dengan kalau Pundiku dengan Privy ID sebagai operator penyedia jasa digital signature. Jadi tanda tangan semua dengan digital dan itu sudah tersertifikasi dan legalitas sudah diakui keamanannya. Oke, itu fintech lending. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi sebenarnya fintech lending ini kita hanya mempertemukan. Kalau kita lihat fintech lending, fintech ini tidak seperti bank. Kalau bank itu save money, jadi ada deposan datang menyimpan uang, kita simpan uangnya di rekening bank. Besok ada yang pinjam, pencairan dana kita ambil dari dana itu. Jadi deposan tidak pernah tahu dana itu kemana. Deposan ini tidak pernah tahu dananya disalurkan ke siapa. Tidak pernah tahu. Yang jelas kalau di bank deposan itu hanya taruh dana, bulan depan saya terima bunga. Selesai. Nah, kalau di fintech tidak. Jadi fintech ini tidak membukukan kredit. Jadi di laporan keuangan kami, kredit itu nol, atau pembiayaan itu nol. Karena kredit itu semuanya adalah milik dari pendana atau lender kami. Jadi mereka lah yang memiliki kredit itu. Jadi siapa menjadi lender kami, mereka yang memilih siapa yang akan dibiayai.
Jadi dia tahu, saya punya uang 100 juta. Ternyata di pun itu ada yang pinjam 100 juta nih. Jadi saya mau one on one. Jadi saya mau langsung biayai 100 juta. Dia tahu siapa yang dibiayai. Dan dari situ akan kelihatan, oh ternyata ada kebanggaan begitu usahanya bagus. Saya sudah biayai, saya jadi bagian dari sukses. Itu success story-nya ada seperti itu. Itu perbedaannya antara fintech lending dengan perbankan. Oke. Nah ini flow-nya ya. Jadi flow-nya saya jelaskan sedikit. Seperti saya sampaikan. Oke, ini peminjam. Kalau di fintech itu peminjam dikatakan sebagai borrower. Jadi peminjam ini kemudian dia mengajukan kredit kepada fintech, otomatis melalui aplikasi ya. Dari sini ketika data lengkap, ini akan ada proses analisa. Proses analisa di fintech juga berbeda. Kami melakukan analisa itu secara digital juga. Digital itu salah satunya kebiasaan di sosmed itu dianalisa. Kemudian dari histori dia transaksi di marketplace. Teman-teman belanja di Tokopedia, teman-teman belanja di Shopee, belanja di mana lagi? Pokoknya di marketplace itu kelihatan semua. Itu bisa kebaca melalui sistem scoring kami. Jadi kami juga bekerja sama dengan lembaga scoring, itu kelihatan semua bahwa si A ini punya kebiasaan transaksi di marketplace sekian juta. Nah, itu kelihatan semua. Jadi itulah yang kita akan analisa. Kemudian salah satu analisanya juga mungkin teman-teman kalau dulu yang di bank pernah mendengar istilah BI checking ya, kalau masih zamannya Bank Indonesia, kemudian berubah menjadi sejak OJK menjadi slip OJK. Nah kalau di fintech ada juga namanya BI checking atau slip OJK itu, tapi namanya FDC. Namanya itu Fintech Data Center Pusdapil. Ya, itu sama. Di situ adalah record transaksi pinjaman yang bersangkutan. Nah, setelah kita proses, turun persetujuan. Dari persetujuan ini di step ketiga, ini proses pendanaan inilah kita tawarkan kepada para lender atau pendana. Siapa nih? Ini saya punya calon peminjam A. Siapa yang mau melakukan pendanaan terhadap debitur A ini, kalau debitur A. Di sini file di sini akan lengkap foto-foto usaha dia, analisa dia, kemudian hasil analisa dari fintech seperti apa. Itu bisa dilihat oleh para calon pendana atau calon lender. Mereka akan membaca, mempelajari semua. Hasil analisa di situ dibaca semua. Oh saya nggak mau nih, ini kayaknya risikonya terlalu tinggi. Saya nggak mau, saya pilih yang lain aja. Silakan. Itu mereka yang tentukan kan dana mereka. Mereka menentukan siapa yang mau mereka danai. Kalau mereka oke misalnya, nah step berikutnya para lender ini akan melakukan transfer dana melalui virtual account ini ke fintech. Jadi transfer dana ke fintech tidak langsung ke pendana. Dari fintech, nanti fintech yang akan melakukan pencairan ke borrower. Seperti itu alurnya. Nanti perjanjian juga akan ada perjanjian pinjaman antara pendana atau lender dengan borrower. Perjanjiannya sama. Jadi fintech itu tidak ada perjanjian kredit atau pembiayaan dengan borrower, tidak ada. Yang ada adalah lender dengan borrower atau peminjam dengan pendana. Karena mereka lah yang memiliki account tersebut. Ya, seperti itu untuk di fintech. Oke, saya kira ini slide-nya sudah cukup jelas. Inilah flow peminjaman di fintech. Oke. Sekarang bagaimana pinjaman di fintech itu seperti apa gitu kan, besaran bunganya, kemudian berapa maksimalnya. Kalau di fintech sendiri itu bunga itu sudah diatur. Kita di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia itu mengatur bahwa suku bunga tidak boleh lebih dari 0,8% flat per hari. Ini tertinggi ya, tertinggi per hari. Kemudian ada juga ketentuan. Nah, ini harus teman-teman tahu nih. Seandainya besok ada teman atau saudaranya yang pinjam di fintech bermasalah. Kemudian ada tagihan melebihi 100% dari total pinjaman. Itu tidak boleh. Jadi di fintech itu sudah diatur bahwa
kalau pinjam 1 juta, maksimal mengembalikan itu 2 juta. Itu seluruh biaya-biaya ya, biaya bunga, biaya denda, keselamatan, dan biaya lain-lain kalau ada. Maksimal 100% dari pinjaman awal. Itu tidak boleh lebih. Jadi besok-besok kalau teman-teman ketemu temannya kena masalah, misalnya bermasalah di fintech, pastikan tagihan itu tidak lebih dari 100% pinjaman awal. Itu aturan dari fintech, dari AFI ya. Saya lanjut sini. Nah, berapa pinjaman tertinggi? OJK pun juga sudah atur untuk fintech peer-to-peer lending, maksimal plafon kredit adalah 2 miliar untuk seluruh fintech. Saat ini di Indonesia ada 148 fintech. Jadi 148 fintech di seluruh Indonesia, satu di Bali, satu di Makassar, satu di Lampung, sisanya di Jawa. Jawa itu dominan di Jakarta. Jakarta, Surabaya, kalau salah ada 3, Bandung, misalnya di Jakarta. Itu sebaran fintech di Indonesia. Dan itu sama semua perlakuannya, plafon maksimal untuk pinjaman adalah 2 miliar, tidak boleh lebih. Nah, ini tips untuk teman-teman mahasiswa nih, atau Bapak Ibu dosen yang ingin pinjam uang di fintech, siapa tahu ingin berbisnis dengan cepat, kalau di bank tidak diterima ataupun secara persyaratan tidak memenuhi. Jadi ingat tipsnya untuk di fintech. Yang pertama, pastikan fintech itu terdaftar di OJK. Pastikan dulu. Sekarang ngecek apa, tinggal search di OJK saja. Itu kelihatan fintech-fintech yang terdaftar di OJK. Ada 148 fintech. Yang kedua, kalau ini mungkin analisa ya, dah umum. Jadi untuk pendapatan itu silakan dihitung dulu berapa pendapatan saya berapa, kemudian berapa persen nih dari pendapatan saya alokasikan untuk pinjaman. Sesuai dengan hasil analisa itu tidak boleh lebih dari 30%. 70% itu untuk biaya hidup. Jadi pinjaman itu hanya maksimal 30% saja. Kalau lebih dari itu dikhawatirkan nanti lebih besar pasak daripada piannya, takutnya malah hutangnya tidak terbayar. Kemudian bayar cicilan tepat waktu, itu pasti ya. Yang pertama, kenapa saya bilang cicilan tepat waktu? Ini tidak hanya untuk fintechnya, tapi juga untuk histori bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik mahasiswa. Ini histori kenapa? Sekali ada tunggakan, begitu next akan pinjam di tempat lain, itu akan kelihatan histori kita. Bahwa kita pernah nunggak di perusahaan A. Itu kelihatan historinya, dan histori itu tidak akan hilang selamanya. Akan kelihatan terus. Jadi hati-hati untuk rekan-rekan yang melakukan pinjaman di lembaga resmi yang sudah memiliki pelaporan pinjaman, SLIP atau FDC, itu akan kelihatan historinya seperti itu. Yang keempat, itu pasti ya jangan gali uang tutup lubang. Di sini sudah pinjam, di sini dikejar-kejar pembayarannya pinjam tempat lain. Pinjam tempat lain pasti akan lebih tinggi biayanya karena ada biaya administrasi lagi, biaya perikatan lagi, otomatis akan ada biaya di situ tambahan. Kemudian pastikan bunga dan denda ada atau tidak untuk denda ya, itu ada atau tidak. Kemudian bunga juga pastikan perhitungannya, karena jangan teman-teman terjebak nantinya dengan bunga kecil. Ternyata perhitungan bunganya itu flat. Jadi perhitungan bunga umumnya di bank kan ada flat murni, ada anuitas, ada menurun. Nah silakan hitung. Masing-masing ini berbeda. Jadi kecil di menurun belum tentu dia sama perhitungannya di anuitas. Jadi konversinya itu berbeda hasilnya. Jadi pastikan tidak hanya melihat besaran bunga berapa, tapi perhitungan bunganya apa. Apakah menetap atau flat, ataukah anuitas. Kalau anuitas itu dia semacam piramid ya. Di awal bunganya besar, pokoknya kecil, tapi pembayaran per bulan sama, cuma bunganya memang menurun. Tapi dibuat pembayarannya sama, dia semacam piramid terbalik di situ seperti itu. Nah kemudian yang keenam nih, pahami kontraknya. Kontrak ini maksudnya kapan jatuh temponya, hak dan kewajiban kita seperti apa, itu harus dipahami.
Oke, nah sekarang ini, sekarang teman-teman kita ajak kan berbicara tentang teknologi. Jadi semua menggunakan teknologi, data-data kita itu kita serahkan kepada fintech. Ya, semua kita upload di situ. Aman atau tidak? Saya katakan aman. Kenapa? Tapi dalam artian ini adalah fintech yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Karena fintech itu wajib menerapkan sertifikasi ISO 27001-2013. Ini tentang keamanan data pengguna. Jadi semua data pengguna kita tiap tahun wajib diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO. Ini mereka sudah melakukan penetration test, termasuk hacker-hacker melakukan seperti itu, dan sampai sekarang kita lolos sudah ISO 27001 dan dipastikan data yang masuk ke kami itu aman dari sisi penggunaan dan aman dari sisi penyimpanan. Karena kami juga penyimpanan juga double, tidak hanya satu server kami juga harus ada backupnya seperti itu. Oke, ini masalah keamanan. Mohon maaf Pak Kadek, untuk waktu pemaparan materi tinggal 2 menit lagi, jadi mohon dipersingkat. Terima kasih. Oke Bu, ini lagi sedikit aja. Oke, ini pedoman fintech tadi saya sudah jelaskan di depan ya, ini hampir sama dengan yang di depan tadi. Nah, ini bunganya sekian ya, maksimal bunga, kemudian praktik manusiawi untuk penagihan seperti apa. Jadi sekarang, nah tantangan fintech ke depan ini apa? Jadi tantangannya adalah fintech ilegal. Kemudian fintech ilegal ini jelas fintech yang tidak terdaftar di OJK. Kemudian ada lagi yang kedua adalah pengetahuan masyarakat akan teknologi. Mungkin di depan saya sudah bahas, inilah fungsi literasi dan inklusi kita. Bagaimana masyarakat melek teknologi untuk memanfaatkan fintech ini. Nah, sekarang ini bagaimana cara membedakan fintech ilegal dan legal. Nah, yang pertama dari legalitas terdaftar di OJK, itu ya, dari asosiasi terdaftar di API. Nah, yang ketiga ini harus hati-hati. Ini pembelajaran untuk kita semua ya, tidak hanya tentang mahasiswa. Tapi mungkin bapak-bapak ibu-ibu tidak sadar, pernah tidak mengaktif kita mendownload aplikasi tertentu, kita diminta akses A, akses B. Hati-hati saya bilang. Karena begitu kita oke, itu apa yang ada di kamera kita itu misalnya kontak. Kalau akses kontak kita oke kan, berarti si operator bisa melihat semua kontak kita. Itu hati-hati. Akses storage, berarti semua foto, video itu bisa diakses oleh operator. Hati-hati. Nah, kalau di fintech itu hanya boleh 3 saja. Kamera, mikrofon, location, camilan. Ya. Kalau di ilegal itu hampir semua diminta aksesnya. Nah, ini tidak hanya di fintech ya, tapi aplikasi apapun hati-hati memberikan akses terhadap smartphone kita. Nah, oke, yang lainnya ini sudah kita bahas tadi. Jadi masalah. Nah, silakan ini ada kontak personnya OJK ya, dan ini juga ada namanya kalau di OJK itu Satgas Pengawas Investasi. Jadi ada satgasnya yang mengawasi fintech-fintech ilegal ini. Ini ada kontak personnya. Silakan kalau teman-teman yang ada masalah terkait fintech bisa hubungi ke nomor ini ya. Bebas pulsa. Oke, ini video terakhir Bu ya dari saya. Dari yang saya sudah jelaskan tadi tentang fintech, kira-kira ini teknisnya ya, teknis tentang bagaimana menggunakan fintech dan bagaimana flow kredit di fintech. Kita langsung saja ya.
Oke, demikian penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas. Oke, waktu saya kembalikan kepada Ibu. Silakan, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Kadek Dharma Susila atas pemaparan materinya, luar biasa sekali. Dan juga ada video terakhir yang sangat menarik. Untuk pertanyaannya sangat banyak Pak. Di sini di kolom chat saya lihat mahasiswa luar biasa antusias bertanya. Ini karena materinya menarik apa karena door prize-nya ya? Jadi kayaknya kedua-duanya ya. Karena materinya Bu, bukan karena door prize. Iya. Kalau saya lihat sih memang kedua-duanya sangat menarik antara materi dan door prize. Terus saya lihat juga di Q&A-nya juga ada 2 pertanyaan. Untuk Pak Kadek sendiri mau memilih pertanyaannya atau saya pilihkan? Boleh Ibu yang pilihkan Bu, silakan. Oke. Karena ini sponsor langsung dari PT Bundiku Mitra Sejahtera ya. Jadi untuk 2 pertanyaan, nah yang beruntung ya, yang saya pilih dari pertanyaan Loh Ayu Yuliasih dari program diploma akuntansi, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan jika kita memilih Vintage sebagai tempat meminjam uang atau melakukan pinjaman kredit dibandingkan sumber lain atau lembaga keuangan lain, itu apa sih Pak? Silakan Pak Kadek. Oke, terima kasih Ibu Rencana. Jadi kelebihan dan kekurangan mungkin saya sudah sampaikan tadi ya. Saya mau kekurangan dulu deh. Kalau kekurangan fintech itu mungkin dari sisi apa namanya nih, pertama plafon, kita ngomong plafon itu dibatasi. Kemudian dari sisi bunga, Bu, kami harus mengakui bahwa bunga di fintech itu lebih besar dari bunga bank. Kenapa lebih besar? Karena di fintech ini umumnya peminjam itu adalah kita bilang yang bukan yang unbankable. Jadi unbankable dengan pinjaman yang rendah, dan satu lagi saya belum jelas. Jadi karena tanpa agunan. Nah, ini lebih kenapa fintech itu seksi di mata UMKM, karena itu tanpa agunan. Berbeda dengan di bank. Ya, seksinya di situ saya bilang, tanpa agunannya. Kalau mereka di bank, mereka diminta jaminan, Bu, sepeda motornya lah, mobilnya, karena. Tapi kalau di fintech tidak. Nah, di sini karena tanpa agunan ini, kami juga harus memitigasi resikonya. Mitigasi resikonya apa? Kami otomatis harus mengcover dengan asuransi resiko. Itulah ada biaya, dan biaya ini kami tidak bebankan di peminjam, tapi sudah include dalam satu proses itu. Nah, itu makanya suku bunganya relatif lebih tinggi karena kami juga harus melihat faktor resiko yang mungkin muncul. Bayangkan Bu, ini pinjam besok nggak bayar, tapi nggak pegang apa-apa, ya udah loss. Dari situlah kami harus mempertimbangkan aspek resikonya. Jadi kalau orang bilang bisnis Bundiku fintech ini, peer-to-peer lending ini high risk high return. Ya. Resikonya gede banget. Tapi returnnya juga lumayan lebih besar dari bank kalau lancar. Mudah-mudahan lancar. Tapi itulah mengapa di fintech ini lebih tinggi. Itu yang kekurangan Bu ya. Tapi kalau kelebihannya kebalikannya Bu. Kelebihannya adalah rekan-rekan lebih cepat bisa mengakses, tidak perlu ke bank. Yang kedua, datanya juga tidak seribet data di bank. Yang ketiga, tidak perlu history. Kalau di bank itu 2 tahun history usaha. Kalau newbie atau baru startup itu nggak akan di bank akan mau. Karena apa? Dia nggak punya history. Tapi kalau di fintech itu bisa. Justru kita mengarah pada yang masih startup. Kami di Bundiku juga membiayai beberapa mahasiswa dengan tapi mereka umumnya usaha di luar. Mereka punya usaha, mereka startup. Bahkan Bundiku bekerja sama dengan beberapa usaha franchising, ya. Kemudian teman-teman yang jualan di online, kami biayain juga Bu, teman-teman yang biasa jual di online itu kami kasih bridging loan. Jadi kalau di online itu mereka biasanya kalau ke distributornya, mereka harus taruh deposit dulu. Nah, dari sini kami yang biayai semua.
Jadi pola-pola itu banyak sekali, pola yang sudah kami lakukan yang bisa diakses oleh para wirausaha kita yang baru-baru atau kita sebut startup. Itu kelebihan dari fintech, Ibu. Silakan. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi dari Lohayu Yuliati. Terima kasih Pak Kadek Dharma atas penjelasannya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Samsul Rizal. Ini berkaitan dengan safety atau keamanan dalam menggunakan jasa keuangan vintage. Di sini dari mahasiswa ini punya pengalaman buruk, Pak ya. Jadi nomor HP-nya digunakan oleh temannya pada saat pengajuan mungkin di salah satu P2P. Jadi kira-kira bagaimana vintage ini dapat melindungi privasi dan data dari pengguna jasa keuangan tersebut. Bisa dijelaskan lebih lanjut, tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh Pak Kadek. Silakan Pak Kadek. Oke. Ya, Bu Rencana. Terima kasih Samsul Rizal. Tadi saya sudah singgung sedikit ya tentang keamanan. Jadi kami di fintech itu sudah menjamin keamanan. Saya sempat singgung rekan-rekan hati-hati ketika memberikan akses di handphone. Jangan sekali-sekali memberikan akses itu kontak. Ketika akses kontak oke, itu seluruh kontak yang ada di handphone kita itu bisa diakses. Nah, ini mungkin saya bisa membaca nih masalahnya Mas Samsul Rizal ini. Ketika ada gagal bayar tunggakan, seluruh kontak ini dikirimin SMS blast atau kalau WA-nya aktif WA blast bahwa si Mas Samsul Rizal punya pinjaman di fintech A, B, C sejumlah sekian. Itu semua tahu. Nah, itu bisa bilang pinjol yang ilegal. Nah, kalau terjadi seperti itu, coba Mas Samsul Rizal cek lagi fintechnya itu legal atau ilegal. Kalau legal, tolong laporkan. Itu praktek yang tidak benar, tidak boleh. Karena fintech legal hanya boleh mengakses kamera. Kamera itu untuk apa? Pertama untuk foto selfie. Mikrofon ketika kita harus menelpon atau merekam pembicaraan dia. Dan location ini untuk apa? Ketika dia gagal bayar, kita tahu lokasi dia di mana. Hanya itu saja, tidak lebih. Kontak tidak boleh, storage juga tidak boleh, foto-foto dan sebagainya itu tidak boleh, tidak diperkenakan. Nah, kalau di fintech saya pastikan ini aman, karena itu kita tidak boleh menyimpan hal-hal seperti itu atau mengakses hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang masuk tadi sampaikan, saya pastikan itu fintech yang ilegal. Mungkin itu Bu Rencana, terima kasih. Ya, memang harus dari pengguna harus teliti mengenai penggunaan vintage ini, dan langsung saja mungkin nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali dengan Pak Kadek Dharma Susila, karena kita terbatas waktu nih Bapak. Jadi diskusi hari ini hanya untuk 2 penanya. Jadi selamat untuk Adik Rizal, Samsul Rizal dan Lohayu Yuliati yang sudah terpilih dan memperoleh door prize pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Pak Kadek Dharma Susila atas pemaparan materi dan juga diskusi hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, kami juga ingin memberikan piagam penghargaan kepada Pak Kadek Dharma Susila. Silakan kepada panitia. Ya, kami terima kasih. Sampaikan terima kasih atas waktu dan juga materi yang telah diberikan, sangat bermanfaat. Ini benar-benar suatu mungkin hal yang baru bagi peserta webinar. Jadi mudah-mudahan bisa berguna, dan untuk adik-adik yang sudah memiliki wirausaha juga bisa memanfaatkan vintage ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kadek Dharma Susila. Terima kasih Bu Rencana, terima kasih.